Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dan seluruh jajaran strukturalnya, demikian juga bapak-bapak kajian PJM Kota Bojonegoro dari berbagai macam daerah. Mungkin pada kesempatan ini alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberikan kesehatan meskipun menjadi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit atau virus yang mulai menyebar di daerah kita ini, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah pernah kita kaji di pertemuan yang lalu. Fikih ibadah masuk pada bagian yang kedua. Ini sekedar review, saya mencoba mengulangi apa yang sudah kita bahas. Bahwasanya korban itu di dalam istilah yang dipakai oleh para fuqaha atau ahli fikih disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha. Nah, kenapa kok hewan yang disembelih itu disebut sebagai udhiyah? Karena pada umumnya hewan korban yang disembelih itu dilaksanakan pada waktu duha, meskipun penyembelih pada umumnya. Nah, sehingga korban itu dalam bahasa fikih disebut udhiyah atau juga bisa disebut an-nahar, yang mana sudah kita kemarin bahas. Yang disebut korban itu adalah menyembelih hewan pada yauman nahri, yaitu pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan ayyam tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik mulai tanggal 11, 12, dan 13. Nah, kemudian yang disembelih itu harus bahimatul an'am, yang mana sudah kita bahas. Bahimatul an'am atau binatang ternak itu meliputi unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Artinya penyembelihan di luar jenis bahimatul an'am, binatang-binatang ternak yang terdiri dari 3 tadi, unta, sapi atau kerbau, karena sapi atau kerbau ini kan satu spesies atau satu jenis, kemudian kambing dan domba. Selain 3 jenis ini maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian hari penyembeliannya sebagaimana dalam definisi tadi, yaitu yauman nahri, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu mulai tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, yang mana hewan korban ini ketika kita menyembelih kita niatkan at-taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya meskipun ada orang yang menyembelih di hari-hari ini kemudian masuk hewan yang disembelih itu termasuk sebagai bentuk ibadah, maka itu tidak bisa disebut korban. Nah, kemudian korban ini Bapak Ibu sekalian sebagai
bentuk realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemarin kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Inna a'toina kal kautsar." Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar itu kebanyakan ahli tafsir menafsirkan al-kautsar itu artinya al-haud, yaitu telaga yang dimiliki oleh Nabi di hari kiamat. Tetapi kalau kita lihat kata Al-Kautsar itu secara etimologi artinya atau berasal dari kata kasroh atau kasir, artinya banyak. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada Nabi yang berupa rizki ini. Oleh sebab itu ayat selanjutnya dikatakan fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Tuhan atau karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Artinya penyembelihan korban yang mungkin pada masa sekarang itu antara 2 atau 3 juta kalau kambing sekitar itu. Kalau kita bandingkan daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu setahun, maka kita mengeluarkan 2 atau sampai 3 juta itu tidak seimbang. Oleh sebab itu tadi sebagai bentuk atau realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk fasholli li rabbika. Kita menjalin relasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan juga wanhar, melalui penyembelihan korban. Karena penyembelihan korban ini juga salah satu dari bentuk ibadah. Sehingga kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki. Wa nusuki di sini, nusuk itu ibadah, tetapi sebagian ulama menafsirkan wa nusuki itu maksudnya ibadah dalam artian penyembelihan hewan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin juga sudah kita bahas tentang hukum berkorban, yang mana dalam pandangan jumhur ulama, korban itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Tetapi dalam pandangan Al-Imam Abu Hanifah, korban itu wajib, karena melihat salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, man wajada sa'atan li ayyudhhiya walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkorban walam yudhhi, ia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini kata Rasul. Ini artinya seolah-olah Rasulullah itu mewajibkan korban, karena betapa pentingnya korban itu, sehingga orang yang memiliki kemampuan secara finansial atau secara ekonomi, kemudian dia tidak mau melakukan korban, maka tidak ada nilainya ketika dia mendekat tempat sholat atau melakukan sholat Idul Adha. Tetapi jumhur ulama memalingkan bahwasanya arti perintah korban di sini bukan menunjukkan arti wajib, karena ada beberapa dalil lain yang menunjukkan bahwasanya korban itu dikaitkan dengan iradah, dikaitkan dengan kehendak. Oleh sebab itu ulama memahami, atau jumhur ulama termasuk majelis tarjih memahami bahwasanya perintah korban itu sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu tentang sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban, dan ketika berkorban itu mengatakan bahwasanya korbannya itu hadza anni, ini dariku ya Allah, wa amma lam yudhhi min ummati, dan dari orang yang tidak mampu berkorban dari umatku. Nah, ini seolah-olah Nabi sudah menanggung korban umatnya yang tidak memiliki kemampuan, sehingga jumhur ulama berpandangan termasuk majelis tarjih bahwasanya hukum korban itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Tetapi meskipun sunnah muakkadah, ketika kita memiliki kelapangan, ketika kita memiliki kemampuan secara finansial kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dibandingkan nikmat-nikmat yang sudah banyak melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba sekarang bahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang binatang kurban. Yang pertama, macam-macam binatang kurban yang boleh dikorbankan itu yang bagaimana. Kita sudah bahas tadi bahwasanya syaratnya binatang korban yang boleh dikorbankan itu min bahimatil an'am, yaitu dari binatang-binatang ternak, yaitu meliputi unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Nah, kalau kita lihat memang tidak ada teks secara spesifik mana yang lebih utama, apakah misalnya korban sapi atau korban kambing. Ya, oleh sebab itu para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya antara korban sapi dengan kambing itu lebih mulia yang mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i tentu misalnya sapi atau urutannya unta, kemudian sapi, terus kambing itu dianggap lebih mulia karena dari segi daging yang dihasilkan tentu lebih banyak. Tetapi kalau kita melihat praktik Rasulullah itu korbannya malah dengan kambing kan itu. Nah, dari situ maka sebenarnya ya tidak ada nas yang secara khusus yang melebihkan mana yang lebih utama antara korban sapi dengan kambing. Oleh sebab itu bagi seorang panitia mungkin juga harus bijak, jangan sampai nanti yang diprioritaskan yang korban sapi, sedangkan korban kambing seolah-olah diabaikan. Tentu itu tidak betul. Oleh sebab itu ya mana yang lebih maslahat itu yang dipertimbangkan, dan kalau kita merujuk pada teks ya tidak ada dalil yang secara spesifik yang berbicara tentang hewan korban yang lebih utama untuk dikorbankan. Nanti kita bisa coba perdalam pada waktu session tanya jawab atau diskusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua tentang sifat-sifat binatang korban. Ya, secara umum sifat-sifat binatang korban itu yang jelas harus sehat kan itu. Yang kedua enak dipandang mata, misalnya memiliki menarik perhatian gitu. Kemudian juga memiliki anggota tubuh yang lengkap. Jangan sampai misalnya hewan yang kita korbankan ternyata kakinya nggak ada atau ada bagian-bagian tubuh yang terpotong itu. Kemudian selanjutnya tidak ada cacat. Misalnya cacat itu rusak kulitnya, pinam. Beberapa hadis misalnya kita lihat tentang hewan yang dikorbankan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah korban bikabsyain amlahain akronain, yaitu dengan 2 kambing. Berarti Rasulullah itu 1 tapi korbannya 2 kambing. Ya, berarti nanti bisa kita ambil kesimpulan meskipun kita 1 orang kemudian ingin berkorban 2 kambing atau 1 orang ingin korban 1 sapi, gitu tidak usah patungan atau syirkah atau musyarakah dengan 7 orang ya tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu 1 orang korban dengan berapa? 2 kambing kibas. Amlahain yang putih mulus. Akronain yang keduanya itu bertanduk. Ya, ini hewan korban yang pernah dikorbankan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menyembelihnya dengan tangannya sendiri kan. Karena Rasulullah memiliki kemampuan tidak perlu menggunakan jagal. Ini praktek kurbannya Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat di dalam keputusan tarjih di Garut tahun 1976, intinya sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, bahwasanya hayawanan saliman sahihan, hewan yang yang sehat, yang la awarobihi, yang tidak PC, kemudian wala aroja, tidak pincang, wala ajafa, dan tidak
kurus sakit-sakitan, kemudian wala a'dhabal qarni wal udhun. Tanduk dan telinganya itu tidak cacat. Maksudnya tanduknya tidak patah dan telinganya itu tidak cacat, misalnya terpotong. Ini kalau kita lihat di dalam keputusan Garut tahun 1976. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam hadis, ini hadis yang penting, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ma la yajuzu fil adhahi, yaitu tentang hewan-hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Rasulullah mengatakan ada 4 berkorban. Yang pertama itu al-awra bayyinun awaruha, yaitu binatang yang buta yang jelas butanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua wal maridatu bayyinun maraduha. Itu sudah parah gitu. Ini tidak boleh dipakai untuk korban. Kemudian wal arja bayyinun dol'uha. Kemudian yang pincang dan jelas pincangnya. Kemudian wal kasiru alladzi la tunki. Kemudian hewan yang kurus kering, tidak memiliki daging, tidak memiliki sumsum. Nah, ini juga tidak boleh digunakan untuk korban. Nah, hadis Barok Ibn Azib di sini ada 4 hewan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ini ulama sepakat kalau hewan korban ini memiliki salah satu dari 4 sifat yang tadi disebutkan, misalnya matanya itu buta, kemudian sakit-sakitan, kemudian pincang, kemudian yang kurus kering, itu tidak boleh digunakan untuk korban. Di putusan Garut, Majelis Tarjih juga menambahi, meskipun ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Misalnya ketika itu Majelis Tarjih menambahi bahwasanya binatang yang cacat telinganya, misalnya telinganya itu terpotong dan juga patah tanduknya itu tidak dianjurkan untuk dibuat korban juga, karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita berkorban bi udhabai al udhuni wal qaran, yaitu dengan tanduknya gitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang usia binatang yang boleh kita gunakan untuk berkorban. Ini Bapak Ibu sekalian penting untuk diperhatikan. Nah, mumpung kita memiliki beberapa hari sebelum Idul Adha, maka ketika kita ingin membeli hewan korban itu kriteria umurnya bagaimana? Ini perlu untuk kita perhatikan. Yang simpelnya, hewan yang bisa kita korbankan itu kriterianya harus musinnah. Musinnah itu kalau bahasa Jawanya sudah powel, jadi giginya itu sudah popak sehingga giginya itu sudah sempurna kan itu. Nah, musinnah ini kalau kita lihat tentang kriteria usianya bagaimana? Nah, kalau kita lihat misalnya unta itu sudah masuk usia 5 tahun. Jadi 5 tahun bukan masuk ya, yang ke penuh, artinya sudah 2 tahun persis, kemudian masuk tahun yang ke-3, itu 1 tahun atau lebih, maksudnya 1 tahun penuh atau lebih. Ya, misalnya kambing gidas itu 1 tahun sudah penuh, kemudian masuk tahun yang ke-2. Sehingga kalau kita temukan di pasar atau kita memiliki kriteria berkorban dengan jada'ah minadhan, yaitu korban dengan anak kambing domba yang masih kecil, yang belum powel atau belum layak untuk dipotong atau dijadikan hewan korban. Ini secara singkat tentang umur binatang korban. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kalau kita lihat tentang keputusan Muktamar ke-20 Garut 1976.
sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau kita lihat kenapa kok hewan kurban itu usianya harus mustinah? Karena Rasulullah pernah mengatakan apa? La tadbahu illa mustinah. Hewan yang sudah mustinah. Kecuali kita susah mendapatkan, maka ketika itu boleh menyembelih jada'atan minal dha'n atau anak kambing domba. Ini dalilnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf saya agak cepat menerangkannya karena ini mengulangi apa yang sudah kita kaji biar kita nanti mendapatkan poin yang banyak. Tentang jumlah binatang korban. Ya, pada umumnya satu ekor kambing atau domba itu untuk satu orang, gitu. Ini pada umumnya. Jadi kalau jenengan korban dengan satu kambing atau satu domba itu ya untuk satu orang sampai pada jumlah maksimal, karena maksimal kan 7. Maka kalau semacam itu boleh. Tetapi yang tidak boleh, misalnya kita 7 orang, ternyata apa uang yang kita kumpulkan itu belum bisa untuk beli satu sapi misalnya kan gitu. Orang. Nah, kalau semacam itu tidak boleh. Karena apa? Unta atau sapi itu maksimal. Ini maksimal. Berarti kalau misalnya 5 orang, kemudian 6 orang sudah bisa beli, nggak sampai 7, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau melebihi 7 itu yang apa tidak diperkenankan. Nah, kemudian ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah begitu paham. Kemudian tentang korban dengan atas nama keluarga, apakah boleh? Misalnya jangankan dengan niat korban untuk keluarga, maka itu boleh. Sehingga kalau misalnya ada panitia, ini kambing dari keluarga si A, itu boleh. Jadi karena korban itu dia sunnah kifayah, sunnah yang kolektif. Maksudnya satu kambing itu mencukupi satu orang dan seluruh keluarganya. Sehingga kalau misalnya bapaknya saja yang korban, itu sebenarnya anak dan istrinya yang berada di satu keluarga itu ya sudah mencukupi. Tapi apakah boleh misalnya suami korban, istri korban sendiri? Apakah boleh? Ya boleh. Gitu. Karena Rasulullah saja itu satu orang tadi korbannya berapa? 2 kambing. Kalau semacam itu boleh. Dan juga diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing dan seterusnya. Misalnya satu keluarga ingin korban satu sapi, ya semacam itu boleh juga. Binatang hadis berkata, nahar nama Rasulillah, kami pernah menyembelih hewan korban bersama Rasulullah bil Hudaybiyah atau bil Hudaybiyah, itu pada hari Hudaybiyah. Di sana dikatakan al badanata an sab'atin, yaitu unta itu untuk 7 orang, wal baqara an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Meskipun ini kalimat itif itu. Jadi khobar jumlah khobariyah bermakna insya'iyah kalau bahasa Arabnya semacam itu. Jadi kalimat berita, kalimatnya kalau sapi itu ya untuk 7. Bagaimana sekarang kalau korban itu misalnya jenengan urunan satu jamaah masjid, sehingga mendapatkan misalnya 1 sapi atau 2 sapi. Nah, semacam itu apakah boleh? Nah, secara umum itu boleh ya, tapi disebut infak, tidak disebut korban. Nah, kenapa kok tidak disebut korban? Nah, karena menurut hadis Jabir ibn Abdillah di sana dikatakan wal baqara an sab'atin. Jadi sapi itu mencukupi 7 orang.
Nah, kalau korban tadi dengan urunan tadi misalnya 100, 200, kemudian satu masjid atau satu jamaah di masjid jumlahnya lebih dari 7 tentu, kemudian mendapatkan 1 sapi atau 2 sapi dan semacam itu, ya kita katakan itu ya infak tapi bukan korban, atau mungkin bahasa yang di masyarakat itu latihan berkorban. Tetapi apakah perlu untuk kita halang-halangi? Ya tidak, ya karena orang itu kan mungkin merasa belum mampu atau belum memiliki kesadaran tentang pentingnya berkorban. Nah, sehingga kalau kita panitia itu misalnya ada kepanitiaan, ya harus korban itu ya kita bedakan. Misalnya yang sesuai syar'i tadi. Kalau kambing 1 orang, kemudian sapi 7. Kalau yang lainnya mau urunan ya nggak apa-apa. Urunan maksudnya lebih dari 7. Tapi tadi kalau ini di Jabir Ibn Abdillah ini tidak bisa, tetapi itu ya bentuk untuk berkorban. Nah, oleh sebab itu di hari berikutnya mungkin panitia atau takmir masjid juga harus memikirkan bagaimana memunculkan kesan yang dulu latihan berkorban kemudian ikut korban secara betulan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh syariat itu. Nah, kemudian kalau onta di samping bisa untuk 7 orang dan juga untuk 10 orang. Tetapi kan masalahnya onta ini kan tidak ada di negara kita. Nah, kemudian tadi, apa dalilnya bahwasanya korban 1 kambing itu mencukupi seseorang dan keluarganya? Sehingga dalam pandangan ulama, ada sunnah, tapi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang sifatnya kolektif. Kepala keluarga itu berkorban. Kalau kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat redaksinya, yuk kambing untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan untuk keluarganya. Nah, ini artinya korban 1 kambing dengan atas nama keluarga itu boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan coba bahas tentang penyembelian binatang korban. Yang pertama, persiapan bagi orang yang akan berkorban. Kalau jenengan ingin berkorban, hal-hal apa yang perlu jenengan persiapkan? Yang pertama, kalau kita merujuk pada keputusan tarjih di Muktamar Garut 1976, di sana dikatakan wa amsik an sya'rika, dan jangan potong rambutmu, wa adfarika, dan kukumu, min awali syahri, dari awal bulan, maksudnya bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 hatta tudhiyah, sampai engkau berkorban. Nanti kalau berkorbannya itu tanggal 10, ya tanggal 10 itu, kalau di hari tasyrik ya sampai di hari tasyrik tadi. Misalnya tanggal 11, 12 atau 13, kita ketika itu dianjurkan tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Jadi yang perlu jenengan persiapkan sebelum masuk 1 Dzulhijjah, jenengan jangan sampai motong kuku atau motong rambut atau menghilangkan kulit. Nah, kenapa kok demikian? Nanti kita coba bahas hadisnya kan. Tetapi sebagian ulama membahas apa hikmahnya. Hikmahnya karena korban itu kan diantaranya sebagai mendapatkan pahala di sisi Allah yang cukup besar, sehingga anggota tubuhnya itu ketika tidak dihilangkan, misalnya kukunya atau rambutnya ini, semuanya akan mendapatkan ampunan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas tadi. Yang menjadi persoalan ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di kalangan Muhammadiyah itu sering terjadi perdebatan tentang hadis tadi. Idza dakhalatil asyra, apabila 10
hari dari bulan Dzulhijjah itu mulai masuk kan itu, wa arada ahadukum ayyudhhiya, seorang di antara kamu ingin berkorban, maka janganlah memotong rambutnya dan kukunya atau kulitnya. Ini yang tidak boleh dipotong itu rambut orang yang berkorban atau rambut atau kukunya hewan yang mau dikorbankan. Nah, ini sering terjadi perdebatan di kalangan warga Muhammadiyah. Meskipun ulama di Indonesia yang memiliki pandangan yang mengatakan yang tidak boleh dipotong itu kuku atau kulitnya hewan. Itu misalnya Ahasan Bandung atau Ahasan Persis atau Ahasan Bangil, ya terserah yang populer, Ahasan Bandung. Menulis buku terjemah Bulughul Maram. Nanti ketika Ahasan mengutip hadis tadi, apabila telah masuk 10 hari tadi dari bulan Dzulhijjah dan seorang di antara kamu ingin berkorban, maka janganlah mengganggu kulit dan rambutnya hewan yang dikorbankan. Kalau Hasan menerjemahkan semacam itu. Karena domir itu, domir ansyarihi, dari rambutnya, wabasarihi, dan kulitnya, itu domir hak itu kembali kepada mudhohi, orang yang berkorban, atau kepada udhiyah, hewan yang dikorbankan. Sehingga ini perlu untuk kita coba kaji, dan ternyata saya sudah mengecek di kitab Irwaul Ghalib yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani, yang mana beliau ketika membahas hadis tadi, hadis idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhhiya dan seterusnya tadi, beliau mengkaji tentang jalan-jalan periwayatan atau turuq riwayah atau sanad-sanad hadis tadi. Ternyata di antara hadis yang redaksi hadis yang dikemukakan oleh Syekh Nasiruddin Albani, nah ini coba kita lihat di sini, idza dakhala asyru Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 hari dari Dzulhijjah, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah engkau mengambil min sya'rika. Domirnya itu bukan pakai hu tapi pakai ka. Ka itu mukhatab, artinya anta. Min sya'rika itu rambutmu. Sehingga kalau ka itu tidak mungkin hewan, karena Nabi tidak mungkin berbicara kepada hewan. Min sya'rika, dari rambutmu. Wala min adfarika, dan juga jangan engkau mengambil dari kuku-kukumu. Hatta tadbaha udhiyatak, lebih jelas ini, sehingga engkau menyembelih udhiyataka, hewan sembelihanmu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya domir itu kembali kepada hewan korban, kalau kita melihat riwayat ini jelas jelas mungkin tidak kuat. Dan sehingga kalau kita perhatikan itu kan min sya'rika wala min adfarika, kemudian juga ditutup hatta tadbaha udhiyatak. Kemudian kalau kita lihat riwayat yang lain, saya cepat saja ini, ketika hadis tadi Sa'id ibn Musayyab tadi mengatakan man arada ayyudhhiya fadakhalat ayyamul ashri fala ya'khud min sya'rihi wala adfarihi fadzakartuhu li Ikrimah. Maka kata Sa'id ibn Musayyab atau Musayyab, ada dua bacaan, maka saya menyebutkan hadis ini kepada Ikrimah, faqala alla ya'tazil an-nisa wati, orang yang mau korban itu jangan menyentuh wanita atau memakai wangi-wangian, meskipun pendapat ini tidak umum di kalangan para ulama. Tapi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang diperintahkan tidak mengambil rambut atau kuku itu mudhohinya, orang yang berkorban, bukan hewan yang dikorbankan. Itu secara singkat. Jadi sebagaimana putusan Garo tadi, yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika tanggal 1 dari bulan bulan Dzulhijjah itu kita tidak memotong rambut atau memotong kuku. Nah, bagaimana solusinya? Ya misalnya tanggal yang ke-30 dari bulan sebelumnya ya kita sudah potong atau rambutnya sudah kita potong, sehingga ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah kita. Kemudian waktu penyembelihan tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, penyembelihannya itu pada
Yaumun Nahri, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian Ayyam Tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ini dimulai setelah khutbah sholat Id sampai berakhirnya hari apa? Tasyrik. Berarti terbenamnya matahari di akhir hari apa? Tasyrik gitu. Nah, setelah khutbah Id gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang mau nyembelih itu wanita, kemudian haid kan tidak ikut sholat, ya sehingga ya nunggu apa? Nunggu selesainya khutbah Id gitu. Nah, ini sebagaimana keputusan apa? Garut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tadi, kenapa kok penyembelian itu berarti kita memiliki 4 hari? Karena Al-Quran mengatakan wa yadhkurusmallah fi ayyam ma'lumat, dan mengingat Allah fi ayyam ma'lumat. Redaksinya itu kalau kita lihat pakai ayam. Ayam itu bentuk jamak atau plural dari kata yaum. Kalau ayam maklumat, hari-hari yang tertentu, itu maksudnya hari apa? Hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik yang berikutnya itu 11, 12, 13 ini. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kullu ayyami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik itu boleh apa? Menyembelih. Ini beberapa apa? Dalil yang berkaitan dengan masalah tadi. Nah, kenapa kok tadi menyembelihnya itu setelah khutbah? Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang menyembelih kambingnya sebelum selesai khutbah, bahas sholat, maka hendaklah menggantinya, menyembelih lagi syatan. Nah, ini kalau guyonan nih, syatan itu kambing, sehingga jadi bahasa Indonesia menjadi sate. Karena bahasa Indonesia itu kan banyak menyerap atau mengadopsi dari perkataan Arab. Syatan itu artinya kambing, jadi bahasa Indonesia jadi sate. Wa malam yakun yad wa malam yakun dabaha falyadbah ala ismillah. Siapa yang belum menyembelih ketika selesai sholat, hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Kemudian juga, tapi ini sekedar apa? Sekedar kesunahan gitu. Yang diutamakan menyembelih hewan korban itu sahibul korban, yaitu pemilik korban, tetapi ketika ia memiliki skill atau keahlian gitu. Sebagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah korban tadi dengan 2 kambing kibas, Rasulullah itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki skill atau kemampuan untuk menyembelih? Apakah boleh diwakilkan kepada tukang jagal? Ya, jawabannya boleh ya gitu. Itu boleh dilakukan di malam hari. Nah, ya, kalau kita lihat kata fi ayyami maklumat yang disebut hari, kalau bahasa Arab itu ya sehari semalam itu disebut hari, 1 hari kan. Sehingga malam itu sebagian ulama memang memakruhkan. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, penyembelihan hewan korban pada malam hari itu dimakruhkan. Karena 2 alasan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, kenapa? Karena dimungkinkan kesalahan penyembelih kalau disembelih di waktu malam. Jadi penyembelihan itu bisa salah. Tapi alasan ini mungkin dalam konteks modern kan kita sekarang sudah punya listrik. Ya, kalau zamannya ulama-ulama dulu atau dalam ketika Imam Syafi'i hidup kan listrik itu belum ada. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i alasannya apa? Kalau hewan korban itu disembelih di waktu malam, maka orang fakir yang meminta itu sedikit dan mungkin tidak diketahui oleh orang fakir. Padahal esensi korban itu bagaimana kita bersedekah dan menggembirakan. Menyembelih hewan korban itu di malam hari itu dimakruhkan. Tetapi dalam pandangan tarjih, menyembelih hewan korban di malam hari itu diperbolehkan, tidak makruh. Tapi tadi kalau malam ya berarti menyembelihnya itu harus di tempat terang, jangan sampai menyiksa hewan korban karena listrik atau tempat terang, sehingga sama dengan kita
Nyembelih di waktu siang. Kemudian yang kedua, hewan yang kita sembelih di waktu malam itu jangan sampai nanti disembunyikan supaya tidak diminta oleh orang fakir. Padahal esensi kurban itu bagaimana kita bersyukur dan men-sharingkan nikmat yang diberikan kita kepada Allah kepada kita, kepada orang fakir dan miskin. Karena korban itu ya tentu ada bagian fakir miskin, bukan untuk kita nikmati sendiri gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba jelas yang pertama harus menggunakan alat yang tajam. Sehingga tidak boleh menggunakan gigi, menggunakan kuku atau tulang sebagai alat atau media untuk menyembelih. Ya, kalau sekarang ya secara umum memakai pisau atau pedang yang cukup tajam. Tapi kalau misalnya pakai gigi atau kuku atau tulang ini tidak diperbolehkan. Kemudian di antara korban itu menghadapkan hewan, yaitu bagian leher tadi ke arah kiblat. Adapun posisi kepala itu boleh di sebelah selatan atau utara. Meskipun secara umum penyembelihan di Indonesia ini kan kepalanya di sebelah selatan. Ya, kalau kita lihat dari hadis Jabir ibn Abdillah ketika Nabi SAW menyembelih Yaumadzabhi kabsyain akron, 2 kibas yang tanduk yang putih mulus, mujain itu yang alat peringsilannya ini kalau bahasa Jawa atau sudah dikebiri. Jadi menyembelih hewan yang sudah dikebiri itu boleh. Kenapa? Karena secara umum meskipun bahasa Jawanya itu peringsilannya itu sudah diambil, secara umum peringsilannya ini terganti karena dia pasti gemuk gitu. Secara umum gemuk. Yang kedua, ternyata hewan yang dikebiri itu memiliki dagingnya itu empuk atau sangat lezat. Ini menurut para ahli, meskipun saya belum pernah membedakan. Kan dianggap bahwasanya hewan yang dikebiri itu dagingnya itu lebih berkualitas dan lebih empuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin pernah memiliki pengalaman. Falamma wajjahahuma, ketika Rasulullah menghadapkan 2 kambingnya tadi, kibas tadi, Rasulullah mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin innas salati wan syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummati bismillah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah menyembelih. Jadi tadi disunahkan menghadapkan bagian leher hewan yang mau dikorbankan itu ke arah kiblat. Kemudian setelah tadi membaca ini wajjahtu sebagaimana dalam doa iftitah tadi. Kemudian setelah selesai wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin bismillah Allahu akbar Allahumma minka, bisa menyebut namanya. Ya, kalau namanya Ahmad ya Allahumma minka walaka an Ahmad wa ahlihi dan keluarganya misalnya gitu. Kemudian menyembelih hewan korban, kemudian memutus atau memotong tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada pada di leher sebagaimana penyembelihan hewan pada umumnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang pendistribusian hewan korban atau pembagian hewan korban. Ya. Kalau kita lihat yang menerima daging itu siapa? Ada beberapa ayat di sini kalau kita lihat fakulu minha, fakulu maka makanlah minha, dari bahimatul an'am yang kita atau hewan ternak yang kita korbankan. Ini kan litabid, menunjukkan arti sebagian. Sebagian ini sebagian banyak atau sebagian kecil. Nah, sehingga tidak ada teks secara khusus. Yang jelas korban itu yang tidak boleh dimakan sendirian. Karena redaksinya minha. Bukan Al-Quran tidak mengatakan wakulu kullaha, maka makanlah semuanya. Tapi dikatakan fakulu dan
makanlah fakulu mongko mangano sapa sira kabeh minha saking kewan korban sing disembelih mau. Makanya redaksinya kan minha, sehingga hewan yang kita korbankan itu tidak kita makan semuanya, tetapi apakah kita boleh makan? Boleh. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan fakulu. Tapi apakah boleh orang yang berkorban tidak memakan? Boleh, karena fakulu di sini, perintah di sini tidak menunjukkan arti wajib, tetapi menunjukkan arti kebolehan orang yang berkorban itu memakan dari apa hewan yang dikorbankan. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian korban di daerah yang jauh, jenengan tidak makan sama sekali daripada hewan korbannya, itu juga boleh kan itu. Dan itu dalam konteks-konteks tertentu lebih maksimal dalam artian kita beribadah karena memberikan, men-sharingkan hewan korban kita itu kepada orang fakir miskin secara totalitas. Kemudian wa'at'imul ba'isa al-fakiro. Wa'at'imu, dan berikanlah makan al-ba'isa, apa? Orang yang sengsara, al-fakiro, fakir. Berarti di sini ada porsi bagian yang harus diberikan kepada al-ba'isa al-fakiro, yaitu orang apa? Fakir. Gitu. Ini ayat pertama. Yang ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha, sama. Makanlah dari hewan korban tadi. Minha tadi min tab'idiyah, menunjukkan arti apa? Sebagian. Tapi yang kedua, wa'at'imu, dan berikanlah makan al-qani'ah. Al-qani'ah itu orang yang qanaah, orang yang merasa cukup, baik dia kaya atau miskin. Karena orang yang merasa cukup itu terkadang tidak semuanya orang kaya. Orang miskin tetapi dia malu kalau meminta. Maka kita apa? Disuruh untuk memberikan makan dari hewan korban tadi. Wal mu'tar. Mu'tar itu yang meminta. Baik dia kaya atau miskin. Karena hewan korban ini meskipun diprioritaskan kepada orang miskin, orang kaya itu juga boleh kita kasih kan itu. Itu kalau orang kaya dia meminta, itu namanya al-mu'tar. Sudah kaya tapi mau masih minta, apakah boleh dikasih? Ya boleh. Karena tadi wa'at'imu, dan berikanlah makan al-qani'ah, orang yang merasa gengsi, kalau minta itu bawaannya gimana gitu, dia malu gitu. Meskipun dia sebenarnya butuh kan itu. Kemudian wal mu'tar. Mu'tar itu orang yang meminta, baik dia kaya atau miskin. Sebagaimana kita juga paham bahwasanya terkadang orang yang kaya masih apa? Masih ingin meminta. Apakah boleh dikasih? Ya boleh. Berarti tadi masuk apa? Al-mu'tar. Ini ayat yang kedua. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis berikutnya, Ali ibn Abi Thalib itu pernah disuruh oleh Nabi ayyakuma ala budnihi. Disuruh oleh Nabi untuk membantu melaksanakan korban untanya. Nah, ini artinya kepanitiaan dalam korban itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata kalau kita bicara zakat itu jelas, karena Al-Quran menyebutkan wal amilina 'alaiha. Dalam zakat itu ada kepanitiaan, itu secara tekstual dalam ayat Al-Quran. Yang menjadi permasalahan bagaimana tentang korban, apakah ada kepanitiaan? Ya, kalau kita melihat di sini ternyata Ali bin Abi Thalib itu pernah diperintah Nabi untuk menjadi asisten ketika Nabi berkorban. Tetapi yang perlu diperhatikan, ini nanti apakah panitia korban itu boleh mengambil jatah, dalam artian jatah sebagai imbalan jasa. Nah, kalau dalam zakat kan boleh, karena wal amilina 'alaiha itu dari asnaf yang 8 itu ternyata amil itu dapat bagian. Panitia korban, apakah panitia itu boleh meminta bagian sebagai kompensasi, bagian sebagai kompensasi loh, bukan bagian misalnya ya bagian yang umum diberikan. Maksudnya ini bagian yang sifatnya apa? Kompensasi.
Kalau kita lihat di sini, Ali diperintahkan Nabi untuk membantu menjadi asisten ketika Nabi korban. Wa ayyaksima budnahu kullaha. Supaya Ali apa? Membagikan hewan korbannya Nabi itu kullaha, semuanya. Berarti di sini seolah-olah Nabi tidak mengambil hewan korbannya, tidak memakan. Artinya orang yang kali itu boleh. Nah, dalilnya apa? Dalil hadis Ali ibn Abi Thalib tadi. Kullaha. Semuanya dibagikan apa? Luhumuha. Daging-dagingnya. Wa juluduha. Kemudian apa? Kulitnya. Kulitnya juga dibagikan. Kalau kulitnya itu diceceli sehingga apa? Dibagikan. Nah, kalau misalnya diceceli ternyata yang menerima tidak mau. Rata-rata misalnya orang tidak mau apa masak kulit. Kalau dikasihkan kulit secara utuh kemudian dikasihkan, boleh nggak? Ya boleh. Kalau dia mau jual boleh, tetapi kalau misalnya ini dimiliki sahibul korban kemudian dijual untuk kepentingan sahibul korban, itu yang nggak boleh kan gitu. Kemudian wajilalah. Kemudian juga aksesoris, ada pelananya dan sebagainya. Aksesorisnya itu harus dibagikan juga. Mohon maaf, pelana unta kan gitu. Wala yu'tiya fi jizariha syai'an. Dan tukang jagalnya pun tidak boleh dikasih dari bagian dari hewan korban tadi, misalnya daging atau kulit atau apa perhiasannya. Misalnya yang menyembelih ini dapat kepala, tapi sebagai kompensasi karena dia menyembelih akhirnya dapat upah kepala. Semacam itu tidak boleh. Nah, karena kita memberikan jasa dia sebagai kompensasi. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ya misalnya kalau Bapak Ibu sekalian misalnya mau korban di kepanitiaannya itu misalnya kambing 3 juta. Ya berarti nanti ada uang lebihnya. Misalnya 3.200.000 atau 3 juta yang tukang jagalnya dan sebagainya, ataupun misalnya bisa disiasati dari uang kas masjid ataupun yang lainnya. Tetapi jangan sampai misalnya yang nyembelih ini sebagai upahnya dia dapat bagian tertentu sebagai kompensasi dari jasa dia. Tetapi kalau bagian sebagaimana umumnya itu ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau dia mengambil dari hewan korban itu, bagian dari hewan korban tadi sebagai kompensasi jasa yang ia lakukan, itu tidak boleh. Tetapi kalau bagian yang umum itu sebagaimana orang lain, itu ya boleh-boleh saja. Ini kalau kita lihat berarti intinya sampai tukang jagalnya pun dalam hadis yang lain Ali itu membayar ngasih upah dari uangnya. Jangan sampai, maksudnya ini intinya orang yang berkorban itu jangan sampai ada bagian, dalam artian kalau misalnya dagingnya itu diberikan kepada jagal sebagai kompensasi, misalnya berapa kilo sebagai payahnya, berarti kan tidak total dia ketika berkorban, sehingga di sini Ali itu bukan dari daging korban, tetapi dari uangnya sendiri ketika disuruh menjadi asistennya Nabi ketika Nabi korban gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, hadis yang cukup panjang, Nabi mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah melarang hewan korban itu dimakan lebih dari 3 hari. Tetapi ketika itu alasannya apa? Tapi setelah itu diperbolehkan. Makanya setelah itu dikatakan fakulu minhu masyiktum. Setelah itu Nabi membolehkan. Wala tabi'u luhuma al-hadyi wal adhahi. Janganlah engkau menjual daging-daging korban. Fakulu maka makanlah wa tasaddaqu dan sedekahkanlah wastamti'u bijuludiha
dan manfaatkanlah kulit-kulitnya wala tabi'uha, dan janganlah engkau menjualnya. Ya, ternyata kulit itu kan bisa dimanfaatkan ya, untuk kesenian, untuk timba kalau dulu ada sajadah dari kulit dan sebagainya. Yang intinya kulit ini jangan sampai dijual kemudian uangnya itu dinikmati oleh sahibul korban. Nah, bagaimana kalau misalnya diberikan si A atau dijual tapi untuk kepentingan umum, itu boleh. Karena kan tidak dinikmati oleh sahibul korban. Tapi kalau misalnya kulitnya ini diberikan kepada sahibul korban, kemudian sama sahibul korban dijual, uangnya dinikmati, ya itu kan yang masuk hadis tadi tentang larangan menjual kulit korban. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dari ayat-ayat dan hadis tadi, bahwasanya orang yang menerima korban itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama sahibul korban, itu boleh mendapatkan bagian karena tadi fakulu minha. Kemudian orang yang sengsara lagi fakir, tadi al-ba'is al-fakir. Kemudian orang yang tidak meminta-minta, ini yang disebut qani, baik dia kaya atau miskin. Orang yang meminta-minta, baik kaya atau miskin, ini namanya al-mu'tar tadi. Kemudian orang yang miskin, ini orang yang boleh menerima korban. 4 kelompok orang yang boleh menerima korban. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi tentang pendistribusian hewan korban, yang mana pendistribusian hewan korban itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Kemudian kalau kita kaji lagi tentang hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul korban berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang sudah kita kaji, di antara hal-hal yang boleh dilakukan oleh sahibul korban, ini yang boleh dilakukan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa catat, yang pertama memakan daging yang kita korbankan boleh. Kemudian yang kedua membagikan seluruh bagian dari hewan korban tadi. Jenengan korban tidak makan dari hewan korbannya sama sekali, itu boleh. Dan itu boleh karena Rasulullah tadi membagikan daging korbannya semuanya. Dan semua bagian dari hewan korban itu dibagikan. Daging, kulit, pakaian hewan korban. Kalau unta memiliki pelana, sepatu, aksesoris yang lainnya itu juga dibagikan. Jangan sampai misalnya hewan korbannya itu memiliki aksesoris, ada sepatunya, ada atau yang lainnya, kemudian diambil, itu tidak demikian. Kemudian menyedekahkan kepada fakir miskin, ini boleh. Kemudian memberikan kepada orang yang berkecukupan. Orang yang sudah cukup itu dikasih boleh. Dan itu. Sehingga tadi ada al-qani, ada al-mu'tar. Orang yang sudah cukup meminta korban itu boleh dimanfaatkan, tetapi kalau dijual tidak boleh gitu. Karena tadi wastamti'u bijuludiha, tapi tidak boleh melakukan menjual. Kemudian yang tidak diperbolehkan, ternyata yang tidak diperbolehkan itu 2. Yang dibolehkan itu banyak. Kalau yang sudah saya list ini kan ada 5. Yang tidak dibolehkan bagi sahibul korban itu hanya 2. Yang pertama menjual bagian dari hewan korban, baik daging, kulit, dan lainnya. Kalau jenengan korban kemudian 1 kilo, 2 kilo jenengan jual, itu nggak boleh. Tapi kalau jenengan korban daging 1 kilo atau 2 kilo dikasihkan orang fakir miskin, kemudian sama-sama fakir miskinnya itu dijual di pasar, itu hak dia, itu boleh. Yang tidak boleh itu jenengan yang berkorban, kemudian dagingnya itu jenengan jual, itu nggak boleh. Yang kedua, memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelian. Ya, misalnya jenengan meminta seseorang untuk menyembelih, membantu menyembelih, kemudian jenengan kasih upah, kamu dapat kepalanya sebagai kompensasi dari jasa penyembelian. Itu yang tidak boleh. Kamu dapat misalnya dari hewan yang dikorbankan, itu tidak boleh sebagai kompensasi dari jasanya. Tapi kalau sekedar dapat bagian sebagaimana layaknya dibagikan orang yang lain, tapi tidak atas nama imbalan jasa, itu boleh.
Ya, demikian Bapak Ibu sekalian dari kajian kita. Saya kira sudah banyak hal yang sudah kita bahas dalam kajian ini, dan kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang